Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda membayangkan sebuah kontras yang tajam banget? Ada seorang pemuda paling modis, paling dimanja lah pokoknya di Mekah, namanya Mus'ab bin Umair. Oh ya, yang dijuluki bunga kaum Quraisy itu kan ya? Simbol kemewahan pada masanya. Betul. Nah, tiba-tiba dia meninggalkan itu semua kemewahannya. Kenapa? Demi sebuah keyakinan baru. Luar biasa sih itu. Iya kan? Nah, pembahasan kita kali ini sumbernya dari kutipan Mus'ab bin Umair dari kemewahan ke cahaya iman. Kita mau coba telusuri nih transformasi dia yang luar biasa ini. Apa sih yang bikin dia berubah sedrastis itu? Memang perlu dilihat dulu ya posisi awalnya gimana. Sumber ini ngegambarin Mus'ab sebelum masuk Islam tuh, wah, idola banget. Gimana tuh? Ya, tampan, kaya raya, anak kesayangan banget, pokoknya pusat perhatian lah. Tapi, ada catatan penting juga dari sumbernya nih. Apa tuh? Di balik semua itu, dia tuh punya kebijaksanaan gitu. Jadi bukan cuma pemuda hura-hura lah istilahnya. Ada sisi dalamnya juga. Menarik. Terus datanglah titik baliknya ya. Dia dengar soal Nabi Muhammad kan? Ya, kabar soal Nabi dan ajarannya mulai nyebar kan. Nah, Musab ini jadi penasaran banget. Sampai akhirnya dia nekat ya datang ke pertemuan rahasia itu. Betul, ke rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Tempat Nabi waktu itu membina pengikut awal diem-diem. Apa yang dia rasain di sana? Pasti beda banget ya suasananya. Jelas beda lah sama istananya. Sumbernya cerita, di sana tuh ada lantunan ayat Al-Quran, ada sholat berjamaah yang khusyuk gitu. Terus gimana reaksinya? Nah, ayat-ayat itu katanya langsung nembus gitu ke jiwanya Mus'ab. Dalam banget efeknya. Terus puncaknya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh dadanya. Oh ya, Iya. Dan seketika itu juga, dia ngerasa tenang, yakin. Wah, keyakinan baru yang kuat banget langsung masuk ke hatinya. Jadi bukan cuma dengar info, tapi pengalaman spiritual gitu. wow. Tapi keyakinan baru ini pasti ada tantangannya dong, apalagi di Mekah waktu itu. Banget. Tantangan terbesarnya justru dari ibunya sendiri. Khunas binti Malik. Ibunya ini gimana orangnya? Sumber bilang ibunya ini wanita yang, wah, kepribadiannya kuat banget. Keras, sangat dihormati. Tapi Mus'ab juga segan dan takut sama ibunya. Wah, dilema berat ya buat Mus'ab. Antara iman baru sama, ya takut ibunya marah. Makanya, sumbernya bilang karena takut itu, awalnya dia rahasiain dulu keislamannya. Gak berani bilang. Tapi namanya rahasia, Ya gitu deh, gak bertahan lama. Ada yang lihat, namanya Utsman bin Talhah. Dia lihat Mus'ab lagi sholat. Tapi caranya beda. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waduh, ketahuan dong akhirnya. juga. Nah, nggak bisa dihindarin lagi deh. Konfrontasi. Gimana tuh Mus'ab menghadapinya? Masih muda gitu kan? Justru, di sini nih, sumbernya nunjukin keteguhan Mus'ab. Bukannya takut, dia malah tenang. Oh ya, Iya, tenang. Bahkan dia berani bacain ayat Al-Quran di depan mereka semua. Ada satu momen dramatis banget. apa itu? Ibunya, saking marahnya, udah angkat tangan mau nampar. Tapi, tangannya kaku gitu aja di udara, berhenti. Kok bisa? Kayak terpanah gitu. Lihat perubahan di anaknya. Cahaya baru, keteduhan baru yang muncul dari Mus'ab. Keyakinannya itu kayak nyata banget gitu loh. Luar biasa, tapi ibunya tetap menghukum kan? Nah iya, walaupun naluri ibunya nahan buat nyakitin fisik, hukuman tetap jalan. Ibunya nggak rela anaknya pindah agama. Jadi diapain Mus'ab? Itu. Pas dikurung itu, dia dengar kabar ada hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia sekarang. Tempat perlindungan buat muslim waktu itu. Oh dia ikut. Dia pintar, berhasil kabur, terus ikut rombongan ke Habasyah. Nah, pas dia balik lagi ke Mekah beberapa waktu kemudian, ini dia perubahannya kelihatan banget. Perubahan fisik maksudnya. Iya, sampai bikin sahabat-sahabat lain terharu. Sumbernya gambarin dia pakai jubah usang, banyak tambalan, jauh banget dari penampilan dia dulu yang necis, wangi. Wah, Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkomentar gitu bilang intinya, dulu aku lihat Mus'ab ini pemuda paling dimanja di Mekah. Terus dia tinggalin semua itu demi cinta sama Allah dan Rasulnya. Benar-benar bukti fisik transformasi batinnya ya. terus gimana sama ibunya pas dia balik? Ibunya nyoba lagi dong, buat ngurung dia. Tapi Mus'ab yang sekarang udah beda.
Udah lebih kuat ya? Jauh lebih kuat. Sumber bilang dia nolak keras, malah sampai sumpah bakal ngelawan siapapun yang halangin dia. Ibunya akhirnya sadar, udah nggak bisa dipaksa lagi anaknya. Jadi pisah dong akhirnya? Iya, pisah. Sumber bilang perpisahannya emosional banget. Ibunya ngelepas Mus'ab pergi, tapi ya ibunya tetap pada keyakinan lamanya. Nolak pas diajak masuk Islam sama Mus'ab. Jadi itu titik pisah definitif lah. Dan disitulah ya, Mus'ab benar-benar ninggalin istananya, ninggalin kemewahannya. Betul. Dia pilih jalan baru yang, ya, keras. Pakaian kasar, sering puasa, nahan lapar. Transformasi total ya, dari pemuda menawan jadi pribadi yang, wah, ditempa iman, siap buat tugas besar. Iya, sumber mengisyaratkan gitu. Dia udah siap buat amanah berikutnya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari penelusuran kita berdasarkan sumber ini ya, inti kisahnya itu ya pengorbanan total. Pengorbanan yang luar biasa. Iya, Musab ini rela nukar semua kenyamanan, kemewahan duniawi yang udah dia punya demi sebuah keyakinan spiritual yang baru dia temukan dan yakini banget. Nah, kisah ini kan pastinya bikin kita mikir ya. Buat Anda juga di rumah, apa sih yang bisa kita ambil dari Mus'ab ini? Tentang kekuatan keyakinan gitu, pas ngadepin tekanan? Bener. Apa sih arti pengorbanan yang sesungguhnya? Sampai rela lepasin semuanya gitu. Dan gimana iman itu, kayak di Mus'ab ini, bisa jadi ya motor penggerak perubahan hidup yang fundamental banget. Dari A ke Z gitu. Sumber kita kan tadi nutup dengan bilang Musab ini udah siap nih buat tugas besar dari Rasulullah SAW. Ini mungkin ninggalin satu pertanyaan ya buat Anda renungkan. Pertanyaan apa tuh? Kira-kira dampak kayak apa sih yang bisa diciptain sama orang yang punya level keyakinan dan kerelaan berkorban sebesar itu di masa depannya nanti? Sesuatu buat Anda pikirkan sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.